Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita sudah ke part 3 bersama Rizky. Kita akan membahas dunia di balik dunia. Oke. Kalau bicara tentang itu nggak jauh-jauh tentang satanik. Ya. Nah, tapi kan ini kita tidak fokus yang rencana ke depannya. Tetapi apa yang terjadi ketika Rizky ini after syuting, jadi dia sempat syuting sama aku tuh sebulan yang lalu ya. Yep. Nah, ketika pulang syuting itu ya selang berapa hari ya Ki? Ya kurang lebih berapa ya? 5-6 hari. Ya, Rizky kecelakaan, tabrak lari ya Ki? Nah, itu gimana ceritanya? Aku nggak paham, langsung aja Rizky yang ceritain. Nah, semenjak itu juga ada teror selama Rizky di rumah sakit. Karena aku lihat status istri kamu, gitu kan, gimana kamu dalam keadaan berjuang, terus kamu masih aja ada teror yang terjadi, gitu. Nah, untuk teman-teman sebelum cerita hari ini, judul ini, jangan lupa dong di scrolling untuk yang cerita kita membahas tentang blackout ya. Ya, yang part sebelumnya. Jadi part 1, part 2 ya. Iya, kita membahas tentang 10 kegelapan rencana satanik. Ya, blackout yang serba mati. 10 hari kegelapan. Oke. Nah, langsung aja deh, nggak usah panjang lebar. Ki, gimana sih ceritanya kamu kok bisa kecelakaan kayak gitu? Itu gimana ceritanya? Ini pengalaman pribadi ya? Gimana? Pengalaman pribadi. Jadi awal mulanya kan memang dalam kegiatan sehari-hari saya kan Kak, saat ini memang belum ada pekerjaan tetap. Jadi gimana caranya? Ya selain bisa lewat podcast bisa menghidupi anak istri, juga ya lewat pekerjaan aja yang bisa dikerjain gitu, kayak di pasar, berbantu di pasar, kadang ya ngumpulin barang bekas untuk dikiloin kayak gitu, kayak mulung lah bahasa ini ya kan. Nah pada saat itu memang posisi lagi selesai dari pasar gitu Kak, dari pasar. Nah terus mau ngambil hasil yang sudah dikumpulin nih, barang-barang bekas tuh mau saya kiloin. Setelah itu saya udah kiloin, emang biasanya kan emang aktivitasnya kayak gitu ya kan. Terus ini pas mau pulang ke rumah, nyebrang gitu, tiba-tiba ada mobil, depannya itu mobil truk tuh udah pelan gitu kan. Terus nggak tahu nih mobil, ya kita bisa sebut ya lost bak, itu bak itu mobil bak yang biasa bawa sayur, bawa apa gitu. Terus tiba-tiba nyalip mobil truk itu dengan posisi yang cukup lumayan kencang. Jadi saya kaget juga kan, saya lagi nyebrang, mobil itu nyalip mobil truk, jadi duk gitu, ditabrak bagian saya nahan gitu kan, langsung duduk begini kan, jatuh ya, jatuh. Waduh, kata saya, kaki saya kayak ngerasa kayak ini Kak, kayak mati rasa. Waduh, saya nggak bisa bangun ya kan, aduh tuh gitu, kayak gitu kan. Akhirnya sama orang-orang ditolong lah ya kan, dinaikin ke mobil itu, dibawalah ke rumah sakit, rumah sakit terdekat di situ, dibawa, dimasukin ke IGD ya kan. Saya posisinya emang udah kayak waduh, saya udah pasrah tuh kayak aduh ini udah patah apa gimana, karena benturan kenceng banget gitu, cukup lumayan kencang gitu. Terus dari situ si supirnya itu bilang izin sama orang itu, dia mau ngambil uang dulu katanya ke ATM. Iya kan. Dari situ setelah beberapa jam kemudian sampai istri saya datang, nah si supir ini nggak balik-balik lagi. Bohong, dia akhirnya kabur. Ya udah. Kamu nggak minta KTP saat itu? Yes, bukannya saya nggak bisa ngomong. Yang di situ orang-orang di situ nggak ada yang kayak gitu, karena niatnya dia udah baik nih, pikirnya kan udah baik, udah nganterin gitu, pokoknya oh ya udah nih, nggak ada mikir macam-macam kan Kak gitu. Akhirnya ya udah, si orang-orangnya juga cuma ingat plat nomornya aja. Waktu itu saya juga dikasih tahu, cuma belakangnya ada di status saya, di status Instagram waktu itu. Kalian sebutin di sini. ada, tapi puji Tuhan nggak apa-apa Kak, saya udah memaafkan hal itu ya kan, itu kan udah kejadian gitu. Kata Tuhan juga yang paling berat tuh memang ya kita harus mengampuni orang yang ya gimana ya, mengampuni orang yang bersalah gitu Kak. Orang yang musuhmu, kata Tuhan tuh kasih hilang musuhmu, sih diajarin kayak gitu. Ya udah, jadi udahlah mau gimana lagi kan. Akhirnya di IGD beberapa hari, terus sempat mau
secara medis lah gitu. Karena kan saya nggak ada BPJS, ya kan nggak ada ini, akhirnya ya udah nyari biaya tuh Kak, biaya untuk kesembuhan, dan puji Tuhan dibantu juga sama teman-teman lewat ada yang donasi, ya kan. Dan itu sempat pulang waktu itu. Ya kan, sempat pulang waktu itu, sempat pulang. Akhirnya kita punya beberapa uang itu yang masih kita ada tabungan, ya udahlah nggak apa-apa, buat yang penting saya bisa pulang dulu lah gitu, daripada lama-lama di IGD juga ngapain gitu kan, mau dilanjut proses juga pasti akan mahal banget Kak gitu. Ya udah akhirnya pulang. Pikirnya ya pulang nanti kita ngurut deh gitu. Dan setelah itu ternyata pas sampai di rumah itu tuh benar-benar kayak kira itu tuh kayak rumah luka kecil yang apa ya, udah bisa jalan gitu. Ternyata buat nepakin kaki aja sakit banget rasanya. Waduh, Sakit banget sampai tuh saya jalannya, mungkin teman-teman tahu ya, ngesot gitu Kak. ya Allah. Ngesot gitu kayak mau ke ini. Iya, aku lihat IG kamu. Ya, ngesot kayak gitu. Terus dari situlah Kak, saya tuh memang selalu diingatkan untuk jangan takut dan jangan khawatir. Tapi balik lagi, dalam kondisi yang seperti itu kan saya jadinya apa ya, nggak bisa kerja gitu kan, nggak bisa, jangankan kerja gitu kan, jalan aja nggak bisa. Jadi bikin saya kayak kepikiran. Terus yang kagetnya lagi, setelah bangun tidur itu kan waktu itu sempat nge-live juga kan, ngasih tahu kondisi kayak gini ini, ternyata kaki saya udah biru, ya kan, udah biru banget. Bahkan hampir kayak keunguan gitu. Ternyata ya efek dari benturan itu mungkin agak baru kelihatan gitu. Terus setelah itu akhirnya agak sedikit gimana ya, agak takut juga nih. Takutnya lama penyembuhan gimana, dan banyak yang menyarankan untuk dibawa ke waktu itu alternatif, diurut lah atau bagaimana. Nah sebelum diurut itu ternyata malam ini tuh Kak, orang-orang dari yang ya pernah kita bahas, orang-orang satanik lah intinya, yang masih dalam hal yang nggak suka sama saya. Bahkan kan Kakak tahu kan, mereka kalau kenapa-napa pasti ngatain saya, nyerang saya lewat Instagram dan lain-lain. Akhirnya mereka juga menyerang saya lewat secara spiritual. Dan memang itu urusannya kayak jadinya pribadi saya versus mereka gitu. Ya kan, mereka itu kasih tahu, mungkin Kakak pernah ngeliat juga status saya yang sebelum saya muntah darah. Iya. Terakhir ada yang di begini nih di kamar saya begitu teman-teman. Itu benar-benar saya dapat di story saya, dan teman-teman juga bisa lihat di Instagram saya, itu saya udah share juga di feed saya, itu gangguan-gangguannya seperti itu. Jadi setelah mereka datang itu sampai masuk ke kamar saya benar-benar nggak ada proteksi untuk gimana ya, minta perlindungan gitu. Bahkan itu menjadi titik lemah saya, dan akhirnya tiba-tiba ya saya pertama mimisan dulu Kak. Mimisan kan, itu banyak. Saya pikir ya udah nih biasa gitu kan. Terus nggak lama ada serangan lagi, teman-teman dari luar tuh masuk langsung, waduh, tiba-tiba saya muntah darah. Dari kejadian-kejadian itu saya diserang itu sama satanik itu, karena mereka pengennya saya itu diam gitu, pengennya saya itu mengikut mereka. Itu tujuan mereka menyerang saya. Bahkan fun fact-nya, mereka itu sampai yang nyerang saya ini bukan orang-orang yang biasa. Yang pernah kita sebutkan juga waktu itu salah satunya ada mereka juga. Kalau Kakak mungkin kalau bisa dilihat nanti pasti tahu lah siapa orang-orang. Dan saya juga udah ternyata mereka gitu, dari kelemahan saya. Mereka menyerang saya sampai kayak saya kembali lagi ke rumah sakit itu gara-gara harus transfusi darah. Itu sekitar 4 kantong kalau nggak salah, 4 kantong darah, karena posisinya udah pucet. Saya pun sampai nyerah kayak ya udah deh, saya pamit dulu. Saya yang pernah bilang gitu kan, tapi saya nggak bilang saya itu akan berhenti. Saya cuma bilang saya pamit dulu untuk sementara, dan sampai beberapa bulan lamanya tuh. Dan setelah kejadian itu saya kan transfusi darah, puji Tuhan berhasil, semuanya berjalan dengan lancar. Dan tiba di mana waktu itu beberapa hari saya tuh boleh pulang Kak. Boleh pulang, posisi baru nyampe pintu rumah sakit itu tiba-tiba blackout, gelap. Iya, yang saya rasa sih saya gelap, kayak saya dikebalikin ini. Ya Allah. Ini yang saya rasa ya, cuman kata orang sih cuma jatuh pingsan. Jadi kamu mau posisi jatuh? Iya, jatuh. Tapi kalau saya ngerasain tuh kayak putar balik gitu. Kayak jungkir balik gitu. Gitu kan. Kayak jungkir balik.
Tato pingsan, udah ngorok segala macem, Oh. ya kan, dalam langsung kritis tuh, Hmm. dibawa ke ICU, dibawa ke ICU mungkin kakak juga lihat Iya, seperti Rizky apa. masuk ICU saat itu. Tapi yang saya rasain itu berbeda. Yang Hmm. rasain tuh bukannya saya lagi di ICU atau gimana, saya lagi nggak sadar. Saya tuh yang saya rasakan tuh, saya tuh pas sadar terbangun malah bukan di rumah sakit, malah kayak ada di gurun pasir yang luas gitu. Mm-mm. Terus saya lihat di depan itu ada orang-orang yang berjalan kayak ke depan itu, gini deh simpelnya, ke depan itu menuju surga, ke belakang itu menuju ke neraka. Dan jalannya itu memang agak sedikit berbeda. Saya pertama dilihatin itu dulu Kak, Mm-mm. tapi belum sempat bangun. Itu tuh kayak ada yang ngumpul iblis-iblis itu banyak. Itu mungkin dibilang puluhan ya. Saya diinjek-injek. Ah, Saya diinjek-injek, saya dipukulin, kerasa banget kayak emang saya kayak berdarah-darah gitu kayak ah, kayak apa ya? Saya cuman di situ, aduh saya harus bagaimana dan ini di mana gitu kan, saya nggak tahu, dan ini serem-serem banget. Dan emang kan saya kan ketemu mereka tuh nggak cuman hari itu, jadi saya tahu nih serangan mereka, cuman yang saya ingat langsung gini Kak. Karena saya punya keyakinan waktu itu saya pernah diselamatkan oleh Tuhan gitu. Dan di situ juga saat itu juga saya cuman menyebut nama Tuhan saya Kak. Iya. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, dia teriakin Tuhan Yesus tolong saya, dan puji Tuhannya ajaibnya kayak ada satu cahaya yang turun yang zoom gitu kan. Ada di tengah-tengah saya, des gitu. Langsung tuh si iblis-iblis agak mundur tuh. Kayak ketakutan gitu, mundur gitu. Akhirnya saya kayak ngumpet gitu Kak. Udah kayak udah sakit, badan udah sakit kan, udah bonyok gitu. Akhirnya saya ngumpet-ngumpet gitu. Dan fun fact-nya, kalau di dunia nyata, katanya itu saya udah sempet ngalamin yang tit. ya kan ada mesin di ICU gitu Iya, ya. udah detak jantung tuh udah nggak gini-gini, tapi Ini udah mau lurus. udah lurus. Terus itu kayak tim dokter itu kayak membantu di apa namanya secara manual kayak gitu-gitu diusahakan, dan akhirnya naik lagi. Kata istri saya nih naik lagi ya kan. Sempet itu kejadian itu, pokoknya kalau setiap saya digebukin sama iblis itu saya rasanya kayak mati suri gitu. Oh, alah. Sempet ngalamin mati suri 2 kali, dan setelah itu ya kan, setelah berlanjut saya cuma ngumpet gitu di balik kayak orang anak kecil ketakutan gitu Kak, udah nggak tahu lagi gimana. Ini saya tahu nih yang cahaya ini adalah Tuhan, saya ngumpet di situ di balik dia tuh buset kayak terang banget tapi nggak bikin sakit, adem, dan benar-benar kayak Tuhan tolong saya, dan langsung iblis-iblis itu dilihatin Kak, kedok-kedoknya, wah ternyata saya bilang, oh ini si ini gitu. Oh, kamu dilihatin itu ya Hmm. dari versi-versinya semua ya. Iya, versi manusianya nih yang Manusianya. menyerang saya nih, siapa nih di nama ini. Dikasih lihat ya. Mm-mm. Yang kita omongin itu Yang salah sempat satunya kita- dia. Ada. Dan banyak juga kayak ada beberapa tokoh-tokoh agama juga ternyata yang di dalam situ. Waduh, mereka berusaha untuk mematikan saya, menjadikan saya target man mereka gitu Kak. Walah, Gusti ngeri kali. Makanya di saat itu kayak ya Tuhan, saya cuma minta tolong sama Tuhan, gimana caranya Tuhan. Akhirnya cuma Tuhan, gini doang nggak caranya. Itu simple, kayak dikebas sang. Iya, Mereka tuh kayak sum. aku pernah ngerasain itu. Iya, Kayak digibas gitu dong. digibas gitu dong, sah. Langsung cuci hilang dong mereka. Iya, aku pernah ngerasain itu. Iya, gue tuh udah benar-benar kayak, terus kata Tuhan ngomong ke saya Kak, Nah, dia bilang yang cahaya ini, saya nggak berani ngeliat muka, cuman kayak nunduk itu karena udah wah ini luar biasa banget gitu atmosfernya. Waduh Tuhan, ini ternyata seperti ini, luar biasa. Dan Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir, sesimpel itu. Akhirnya saya bilang ya saya mohon maaf, saya minta ampun karena mungkin saya takut, saya khawatir karena mikir juga waktu itu kan istri gimana, anak-anak makan bagaimana, kan sempet ngerasain sampai di titik ini juga makan itu cuma 1 kali Kak, gitu kan, 1 kali kalau emang nggak ada podcast ya setiap hari kita makan di jam 3 sore gitu kan, biar malamnya nggak makan lagi, paginya nggak makan lagi, sore nggak makan lagi, jadi gitu sama anak-anak. Pokoknya puji Tuhan, setelah itu Tuhan memperlihatkan saya kalau ini adalah surga, kalau ini adalah neraka gitu. Dan ternyata di padang gurun itu mereka tuh berjalan selama 7 hari Kak, untuk menuju ke surga, untuk menuju ke neraka. Jadi saya diperlihatkan yang pertama itu ke neraka dulu. Waktu itu ke neraka saya coba itu jalan Kak, jalan arah ke neraka. Ternyata tuh bukannya kita jalan sendiri Kak.
Tapi itu di setiap perjalanan itu sampai ke nerakanya itu di dalam jurang, itu tuh orang kayak dicambukin gitu. Dia orang punya satu iblis yang menyiksa. Siksaannya luar biasa Kak, bukan siksaan yang kita pernah lihat. Mungkin kalau di film-film ada yang lebih parah disiksa, mungkin siksaan jalan itu. Bayangin selama 7 hari harus berjalan di atas batu kerikil yang tajam-tajam, dan juga ada yang panas, dan itu benar-benar kalau kena ke kaki itu kayak aduh siksa banget gitu. Saya tuh nyobain kayak waduh siksa banget ya. Azan. Hmm. Ah. Oh, iya. Oh ya, Terus? dan setelah itu berjalan saya ngeliatin orang-orang yang minta tolong segala macam, bahkan jalan itu memang sudah dirancang untuk mereka-mereka orang yang gimana ya, berdosa gitu. Berdosanya itu gini Kak, orang itu banyak ya orang baik, tapi jarang ada orang yang taat dan setia. Taat dan setia itu apa? Kepada Tuhan kita tentunya. Karena kan selama ini Tuhan tuh nggak neko-neko loh gitu, nggak mau neko-neko, nggak minta apa-apa dari kita gitu, nggak minta. Dia tuh nggak minta kasih harta lu buat gua separuh ya, nggak. Tapi dia cuma minta kita, kamu ibadah dong, kamu sholat dong, kamu doa dong, gitu. Kamu baca Al-Quran dong, kamu baca Alkitab dong. Maunya itu aja gitu. Hal simpel gitu buat kita. Tapi kadang kitanya kan, entar dulu deh, besok aja deh, baru masih hidup besok gitu. Besok aja deh. Tarsok. Nah, kadang yang tarsok-tarsoknya itu yang akan membawa kita ke jerumus di dalam dosa itu, dan dosa itu membawa kita kepada neraka itu Kak. Makanya di saat di neraka itu, saya tuh baru tahu ternyata neraka itu bukan yang seperti kita yang di film-film yang banyak api-api, banyak merah-merah atau apa. Ternyata neraka itu gelap, sunyi, pengap, sempit. Semua yang rasa nggak enak di dunia ada di situ. Iya. Dan di jurang itu Kak, mereka itu punya tempat masing-masing untuk disiksa gitu Kak. Disiksanya apa? Diperlihatkan dosa-dosanya zaman dulu, ya kan? Dosa-dosanya mungkin dia melalaikan orang tuanya yang melahirkan, yang mungkin dia mengecewakan orang-orang yang tersayangnya, mungkin dia mengambil hak orang atau apa, itu ada di situ Kak. Tapi dia yakin dan percaya setiap manusia itu pasti punya kebaikannya. Pasti adalah kebaikannya satu atau dua, bahkan ada yang kecil lah. Nah, kebaikannya itu yang akan menjadi kayak lampu di neraka itu Kak. Tapi itu pun cuma bisa ngelihat muka mereka aja. Di saat itu disiksa, pokoknya disiksaannya yang lebih parah Kak. Itu sepertinya kayak disiksa nggak mati-mati gitu. Kayak disiksa tapi nggak mati-mati kan, mendingan disiksa mati selesai gitu kan Kak. Iya, selesai perkara. Perkara kan. Bahkan kayak ada yang ya sekarang fenomena-fenomena yang mohon maaf ya, bunuh diri segala macam. Itu nggak membuat kamu keren gitu. Mungkin di dunia kayak kelihatannya udah putus asa segala macam, padahal Tuhan tuh udah punya rancangan-rancangan yang kalau lu bisa ngelewatin hal ini, lu akan dapat yang bagus lo yang ini lo ke depannya. Jangan tiba-tiba kita baru dapat halangan. Si iblis ini Kak, memang di dunia ini udah dikuasain sama iblis kan. Itu tuh gampang mempengaruhi supaya apa? Supaya neraka itu bisa ada orang-orang yang ditempatin gitu. Padahal kita nih orang-orang yang sudah terpilih dari kecil itu, sudah ada nih nama-nama kita di surga nih. Cuman kadang kitanya yang salah. Karena kita pengennya yang instan, pengennya yang sekedar maunya langsung jadi, ikuti hawa nafsu segala macem. Makanya banyak hal-hal yang membuat orang-orang tuh kayak ya udahlah gitu kan. Kalau udah di neraka ya udah mau gimana lagi gitu. Mau bagaimana lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya cuma ngeliatin kayak wah itu iblis-iblis pada ketawa, dan saya ngeliat di bawah itu Kak, kayak ada satu singgasana, dia duduk gitu, terus dia tertawa, dan itu saya yakin itu dibilangnya sih dia Lucifer. Di bawah itu, paling bawah neraka itu ditunjukin, dan kayak dia bilang kam gitu. Kayak sini. Kayak datang gitu ya. Sini. Itu saya sama Tuhan tuh beriringan tuh, ya kan. Dan itu orang-orang tuh yang di neraka itu Kak, mungkin baru ngeliat cahaya kayak minta tolong, terus ya belum bisa saya lakukan gitu kan. Saya nggak bisa apa-apa. Sedangkan Tuhan juga sudah bilang seperti itu. Ini adalah apa yang mereka dapatkan
Ya kan selama mereka di dunia, mereka sudah dikasih kesempatan sama Tuhan, tapi dia nggak mau bertobat, nggak mau membagikan gitu. Hal-hal yang sepele seperti itu aja. Dan langsung setelah itu saya dikasih unjuk yang namanya surga, Kak. Waduh, jalan ke surga itu sangat berbeda dengan jalan di neraka ya. Kalau jalan di surga itu dia itu orang-orang itu didampingi sama malaikat-malaikat Tuhan. Jadi jalan selama 7 hari pun nggak kerasa. Dan jalannya itu benar-benar nggak ada batu, nggak ada apa, semuanya enak, adem gitu kan. Dan orang-orang yang di sana juga orang-orang yang terpilih. Bahkan sampai ada orang-orang yang menaik kereta kencana gitu kan. Ditanya sama saya, nanya sama Tuhan, kok dia dapat perlakuan spesial Tuhan, kenapa, kok bisa gitu kan. Ini orang yang lain ada yang digendong malaikat, tadi itu mungkin biasa ya, tuh ini ada yang naik kereta kencana gitu, kita kencananya Tuhan yang ada kayak kuda kayak gitu, tapi ini kayak bukan kuda ya, bentuknya apa gitu, pokoknya putih bagus gitu, jalan gitu kan. Terus Tuhan cuman bilang, ini dia orang yang taat dan setia, tapi di dunianya ini dia itu ibaratnya tersiksa, Kak. Tersiksa, dijauhi oleh orang-orang, dikucilkan sama orang-orang, tapi di balik itu dia selalu ada berdoa, dia taat, di saat dia punya dia bisa memberi kepada orang lain, gitu kan. Memang di saat dia nggak punya pun dia bisa melakukan hal-hal itu. Intinya hal-hal kebaikan yang telah diajarkan pada agama itu udah dia laksanakan. Dan kayak, oh iya ya, ternyata di bumi aja dia tuh merasa kayak ya mungkin makannya nggak pernah, jarang makan atau gimana gitu kan. Tapi di surga tuh dia punya tempat khusus. Ya kan di Dan hadapan Tuhan kan Tuhan tidak melihat si kaya si iya, miskin, tapi bagaimana kecintaan itu sendiri kepada Tuhan. betul. Dan juga apa yang telah diajarkan nabi-nabi itu kan sebenarnya kan kebaikan semua ya kan. Iya, Kebaikan benar. semua, dan mereka juga udah lebih dulu di sana, udah lebih dulu, bahkan utusan-utusan Tuhan juga kan udah memberitahu kepada kita, mengajarkan untuk ibaratnya kita tuh mengasihi satu sama lain. Dan setelah itu berjalannya ke surga itu benar-benar wah enak. Dan sampai surga itu saya cuma ngeliat kayak takjub gitu, wow, ini hal yang pernah saya apa ya, di bumi itu ternyata nggak ada apa-apanya, Kak. Berlian paling mahal di bumi apa misalkan gitu, itu cuma jadi batu kerikil. Di Iyalah, surga itu kayak astaga, ini batu kerikil kayak gitu. itu mah. Bahkan kayak saya tuh diperbolehkan sama Tuhan untuk mencicipi air yang mengalir itu. Airnya itu yang benar-benar kita ambil tapi dia nggak jatuh. Itu benar-benar bukan kayak jelly tapi adem gitu. Terus saya minum, wah ini air yang belum pernah saya rasain sebelumnya. Ini seger banget ke badan, terus kayak ada buah gitu, Kak. Makanan buah itu emang benar-benar menyerupai bumi ya. Tapi kata Tuhan tuh karena bumi sudah apa ya, bilangnya sudah banyak campur tangan si iblis gitu, Kak. Jadi Karena kayak dunia kan tempat pembuangan. iya, kayak buah-buahan yang disediain Tuhan tuh sekarang udah terkontaminasi lah kalau di bumi ini. Tapi kalau di surga itu, Kak, kayak jeruk aja bisa dimakan kulitnya. Dan itu nggak Asli, pahit. semuanya yang benar-benar Itu itu. bisa dimakan, itu real, kayak ini buset, ini bisa dimakan semua. Nggak harus kita kupas, nggak apa, nggak. Wah, sampai saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak kalau saya di sini aja? Enakan di situ soalnya. Iya, nggak, maksudnya begitu, enakan di sini aja. Maksudnya Tuhan, saya boleh nggak di surga aja gitu, nggak mau ke tempat lain. Kata Tuhan boleh, tapi belum saatnya. Kata Tuhan, sekarang eh, kamu selesaikan apa yang kamu mulai, bantu Tuhan, bantu aku untuk melayani orang-orang yang di luar sana, dan jangan sampai ada apa kebaikan ini berhenti di kamu. Terus kan saya bilang, Tuhan kalau saya balik lagi ke dunia, saya bagaimana Tuhan? Saya aja makan susah gitu. Saya nggak mau nggak mau ibaratnya inilah nginiin keluarga saya, apa bikin sulit keluarga saya. Saya nggak mau ibaratnya keluarga saya jadi terbebani oleh saya gitu. Tuhan cuma ngomong gini, jangan takut, semuanya sudah kusediakan penolong-penolong yang daripadaku untuk. Makanya di saat itu Tuhan ngasih lihat ke satu tempat, Kak. Wah ternyata di situ banyak orang-orang yang berdoa buat saya, ya kan, termasuk kakak juga yang Betul. baik sama saya. Itu kakak tuh pakai baju putih
putih gitu, pakai baju putih, akhirnya kayak lagi berdoa. Wah, lagi berdoa dengan cara kakak gitu, saya lihat, oh ini ternyata ada banyak orang-orang baik. Bahkan ada fun fact di luar itu kak, saya kan memang waktu itu setelah Tuhan kembalikan saya lagi ke rumah sakit, itu saya kaget kan. Karena udah selang mana-mana, udah semuanya, akhirnya saya cuma cerita sama istri, dan ya dapatlah cerita ini dirangkum sama istri saya dan pernah di-share juga. Dan banyak sih sebenarnya hal-hal yang saya alami gitu, nanti juga akan saya share juga mungkin di YouTube saya atau di sini juga. Jadi hal-hal yang seperti itu ternyata sesimpel itu untuk masuk surga tuh kan cuman ada dua Emang. kunci dong. Iya, kuncinya tuh kata Tuhan apa? Taat dan setia. Konotasi yang simpel, tapi kan taat itu banyak. Betul. Kita berbicara taat nih, taat apa nih ya kan? Oh, taat terhadap ajaran-ajaran agama yang sudah ada, ya kan? Taat untuk tidak berbuat dosa, taat untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Terus di balik kata setia ini contoh kecil gitu ya dari sekian banyak taat. Terus setianya bagaimana sih Tuhan? Kok ada kata setia di balik itu? Setia itu di saat kita misalkan dapat pencobaan gitu kak, hidup kita lagi tidak baik-baik saja, apakah kita masih setia sama Tuhan? Kadang kan gini, kita manusia mungkin kalau lagi susah bisa berdoa sama Tuhan gitu ya, Tuhan ini masih ingat lah kayak. Tapi di saat kita dikasih sama Tuhan nih, misalkan oh saya mau minta mobil gitu kan, Tuhan udah kasih mobil, apakah dia masih bisa bersyukur gitu sama Tuhan? Kan kadang manusia kayak gitu kan. Dan juga banyak manusia yang nggak setia tuh gara-gara misalkan dia berdoa hari ini dia pengen, oh Tuhan aku pengen punya motor gitu, tapi nggak Tuhan kabulin. Bukannya Tuhan nggak kabulin gitu kan sebenarnya, tapi Tuhan nunggu dulu nih, melihat dulu nih kesanggupan kamu seperti apa gitu. Ya kan, kamu udah sanggup belum beli kalau misalkan aku kasih motor, kamu udah sanggup belum buat isi bensinnya? Kamu udah sanggup belum buat bayar bulanannya? Kamu udah sanggup belum buat bayar pajaknya? Kan Tuhan yang melihat itu. Makanya daripada itu, ya aku kasih dulu kamu nih berkat nih sedikit-sedikit buat kamu tabung. Terus Tuhan kasih juga nih makanan dulu nih buat perut kamu supaya kamu nggak kelaparan. Kayak gitu. Nanti di saat kamu sudah siap, Tuhan kok langsung kasih kok nih motor ya. Nunggu. Gitu, ini buat kamu ya, karena kamu udah siap, kamu udah ready kayak gitu. Dan di saat itu kayak, oh iya Tuhan. Dan Tuhan juga sempat berbicara sama saya kayak ada hal yang mungkin ini nadanya agak kecewa, tapi saya ini nadanya flat. Cuman kayak ngedengernya kayak banyak orang yang sudah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kedua kalinya, tapi dia tidak bisa membagikan hal itu. Jadi Tuhan tuh tidak disenangkan karena ini aku udah ngasih kamu kesempatan, misalkan dari kayak saya dari koma atau kecelakaan tuh kak, ini yang parah, oh tau-taunya dia masih hidup, itu kan karena mukjizat Tuhan dong, bukan karena kekuatan dia atau mungkin ada sedikit bantuan medis, tapi ingat lagi Tuhan tuh punya kuasa, ya Tuhan tuh punya mukjizat. Dan setelah itu ya Tuhan kayak ngomong banyak hal-hal yang orang yang udah aku selamatkan tapi mereka nggak, ya udah bukan melayani, tapi karena mereka merasa gagah, mereka merasa oh iya nih semua gara-gara gue bisa, jadi Tuhan yang dilupain kayak gitu kak. Kan kemarin kan istrimu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, aku pernah sempat lihat ya, bikin status bahwa ketika kamu ada yang datang ke rumah sakit tapi bukan keluarga, bukan siapa-siapa, ngakunya orang gereja, sedangkan orang gereja sendiri merasa nggak ada yang datang. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi hal-hal yang kayak gitu, mereka ini orang-orang gereja setan kan? Orang-orang satanis lah kita sebut ya. Orang-orang satanis ini ingin mengambil momen di situ melalui kebaikan mereka. Jadi di situ bukan yang saya tolak sih, tapi lebih tepatnya di saat mereka berbuat baik, di situ saya mulai curiga. Karena halnya dulu kan saya sempat pernah bilang kalau saya tuh sempat mau dibayar sekitar $500,000 atau hampir senilai 8,6 M ya. Untuk saya 8 M itu untuk saya berhenti podcast, berhenti saya untuk buat konten, berhenti saya untuk buat ibu, ya kan, pokoknya berhenti untuk membicarakan mereka lah, dan kehidupan saya akan dijamin sama mereka. Tapi saya tahu kak gini,
namanya iblis itu, dia itu adalah pendusta. Di saat nanti saya deal gitu, oh saya mau nih, saya ambil ke tempatnya waktu itu di daerah Jakarta gitu. Saya datang ke sana, saya teken kontrak ya kan. Di kontrak itu sudah jelas kalau misalkan kita tanda tangan, kita taruh perjanjian darah, berarti hidup kita udah bukan milik Tuhan lagi. Jiwanya kan Iya. udah menjual jiwa. Iya, jiwa soul kontrak kan jiwa kita udah milik mereka. Dan sewaktu-waktu kalau mereka minta, Sky, lu bunuh istri lu ya, harus mau. Karena udah terjadi di kontrak. Kalau enggak, udah tanda tangan, selesai, saya dapat 8 miliar, terus dikontak sama dia sebelum pulang, lu kesini lagi ya, ini Tuhan minta lu mati. Kita nggak bisa ngomong enggak. Kalau udah seperti itu, iya. 8 miliar itu untuk apa? Kalau di saat saya udah mati kayak gitu kan, mendingan ketahuan saya udah ikut Tuhan, ya kan, berjalannya bersama-sama dengan Tuhan. Saya kalau sampai pernah ketemu beberapa teman-teman, karena kan dulu saya mungkin kalau boleh cerita dikit Kak, 2017 sampai di 2024 itu saya sempat orang yang berseragam lah gitu ya, berseragam yang gagal lah gitu ya di salah satu instansi. Tapi mungkin gara-gara mungkin ada kaitannya juga dengan satanik juga gitu, karena saya kekeh untuk terus mau bersaksi kayak mau podcast seperti ini. Akhirnya satanik melakukan berbagai macam cara supaya saya ini kehilangan semua yang saya punya di dunia. Benar-benar sampai saat ini pun saya punya satu-satunya yang terakhir itu kan papa saya sakit ya. Hari ini masih papa saya sakit, itu saya benar-benar harus bagaimana caranya, kayak tinggal satu surat rumah itu yang saya gadekan kepada perorangan untuk orang tua saya sembuh gitu. Dan untuk pembayarannya seperti apa, saya cuma berserah aja sama Tuhan Kak. Saya cuma bilang kalau saya punya Tuhan, saya yakin dan percaya gitu Tuhan akan menyediakan penolongnya untuk saya gitu, maupun dari apapun. Kan pertolongan Tuhan kita nggak tahu nih seperti apa. Kalau kita bilang saya sih berdoa sama Tuhan, ya udah Tuhan, sekarang gimana kehendak Tuhan aja, jangan kehendak saya. Kalau misalkan sekehendak saya, ya kan, takutnya nanti saya kecewa, saya jatuh, saya menyalahkan Tuhan. Tapi sekarang saya berserah sama Tuhan, karena saya yakin Tuhan tuh punya rancangan-rancangan yang indah untuk saya. Ya, Om yakin kan semuanya itu kan milik Tuhan. Iya. Semuanya tuh, apapun itu yang ada di dunia ini milik Tuhan. Apapun yang seakan-akan tuh kayak punya kamu, bukan tuh milik Tuhan. Jadi ya udah, serahkan aja semua kepada Tuhan, biar lega hati kamu. Iya, karena kita sekali lagi hidup di dunia ini bukan karena atas dasar kita tiba-tiba ting gitu kan, Kak. Enggak. Tapi kita kan punya membawa misi gitu, kebaikan dan proses orang lainnya. Kayak termasuk yang dilakukan sama Kak Feni ini kan, banyak membantu orang juga. Tuhan juga nanti akan kembalikan ke kakak gitu juga, seperti itu. Dan saya juga berpikirnya ya puji Tuhan gitu. Dan banyak ya teman-teman yang bilang, oh ini gimana, semuanya itu benar-benar membantu dalam doa dan support gitu. Sampai hari ini pun saya percaya sama Tuhan gitu, walaupun kalau kelihatan secara dunia gitu Kak, kalau dunia kan kelihatannya terlihat seperti ini, tapi saya yakin walaupun saya miskin atau gimana gitu ya, notabene, tapi saya punya Tuhan yang kaya kok. Betul, setuju itu. Saya punya Tuhan yang punya kaya, prinsip kayak gitu, yang menyediakan apa yang saya butuhkan gitu. Dan kalaupun memang sekarang Tuhan masih memproses saya seperti ini ya kan, kemarin sampai ya gimana ya, ada beberapa hal yang ya kebaikan Tuhan gitu Kak. Bahkan ini saya boleh cerita mungkin dikit ya, kayak kemarin itu saya udah menjanjikan kayak anak saya itu kan pengen makan hokben gitu aja, kayak ya udah nunggu ya, kita berdoa gitu. Tapi memang langsung Tuhan kasih, ternyata ada berkat untuk beli hokben gitu kan. Dan ini ya udah bukan janji ya, ini maksudnya udah dari Tuhan gitu loh. Pernyataan dari Tuhan ya. Saya terus mengajarkan untuk anak-anak saya untuk bersyukur, untuk berdoa. Jadi anak-anak saya tuh nggak punya mental yang gimana ya, yang harus hari ini ada gitu, enggak. Tapi anak-anak saya juga harus diproses dengan ya, Tuhan itu punya proses yang baik gitu untuk setiap biar kita. Memahami. Anak-anak tuh biar memahami bahwa kehidupan itu ada proses. Jadi ketika dia minta juga, dia juga harus memahami itu gitu loh. Jadi dia tahu caranya, dia mintanya kepada siapa, ya kepada Tuhan. Karena anakku juga gitu. Anakku tuh kan jarang minta orang.
nggak pernah minta dari kecil tuh nggak pernah ribut mainan atau ribut apa gitu ya. Ketika dia minta, sekalinya minta ke Disneyland. Gara-gara dia nonton film, dia minta ke Disneyland. Akhirnya aku bilang minta ke Allah. Iya. Aku gituin, minta ke Allah ya, minta ke Nabi Muhammad. Aku bilang gitu kan, Muslim kan kita ya. Iya. Minta ke Nabi Muhammad. Akhirnya dia minta ke Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad. Itu kan dia minta, alhamdulillah, berangkatlah dia. Malah ke 3 negara. Iya. Harusnya kan kita ke Hong Kong aja. Nggak tahu kenapa ya, memang udah rezekinya Tuhan ngasih rezeki. Akhirnya saat itu saya bisa berangkat ke 3 negara, ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan berangkat dalam sekali jalan. Padahal mintanya 1 ke Disneyland, tapi Tuhan ngasih 3. Kadang juga itu. gitu. Dan Kehidupan juga. iya, dan plus belanja. Iya. Udah disiapin uang belanjanya. Nah, Luar berpus biasa. uang belanja, banyak banget dapatnya, sampai pulang tuh masih megang uang. Wow. Itu udah belanja di sana. Makanya aku bilang ini, kan aku ajarin anakku gitu, minta ke Tuhan, minta ke Allah. Jadi aku nggak pernah matahin tuh ketika dia minta, nggak boleh. Jadi ini pesannya bahwa kita jangan pernah mematahkan keinginan anak gitu. Ya, betul. Pesan moralnya itu adalah itu. Tapi jangan juga kita memanjakan. Iya, kita buat mentalnya seperti diproses saja. Iya, Jadi kita mengajarkan anak untuk lebih bisa trust kepada Tuhan, percaya yakin, kepada Tuhan. dia tahu arah kemana dia harus meminta. Nah, Itu yang penting. Jadi kalau seperti itu kan nanti kalau udah terbiasa dari sejak kecil sampai dia besar, itu dia nggak akan jadi mental kayak orang-orang satanis gitu. Iya. Orang-orang satanis kan pengennya, oh ya hari ini Singkat-singkat aja. singkat aja, iya kan, kayak bolu yang ini Kak. Bolu ini diproses. Nah, Ada prosesnya. Ini Makanan bolu. kita tadi nih super cake dari Brilliant lagi teman-teman. iya, dari tahun 94. 94 ini ada Ini prosesnya. ada prosesnya loh. Bukan dari satanik, tentunya bukan produk Iya. satanik juga ini. Sampai beliau ini super cake berlian ini dapat muri karena Nah. tidak menggunakan bahan pengawet. Tadi juga udah kita coba juga ya Kak. Enak. Mau lagi nggak? Di berikutnya nanti deh, Nanti. cobain lagi. Tapi buat teman-teman juga mungkin ada yang mau nitip produk juga nih ke Sudah kafe lagi, ini. cobain lagi, Gimana nih, cobain Kak? lagi. Kalau Oh. ada yang mau nitip produk ke kafe ini, apa Ya. yang harus mereka lakukan gitu kan? Gini aja. Itu kan ada IG-nya nih, berlian cake IG gitu kan. Nanti bisa ngubungin gitu. Nah, tadi juga kalau misalkan teman-teman punya produk juga makanan atau produk lainnya yang mau mau kita review juga mungkin Kak ya. Iya, betul. Bisa langsung hubungi adminnya kafe ini aja. Nanti Ya, aku biar berdua nanti kita coba ini. icip atau kita bisa pakai apapun. Iya. Ya, intinya kita membantu buat teman-teman semua lah gitu ya. Jadi ini seperti bolu ini yang rasanya luar biasa dan Ini rasa kismis coklat, dan coklatnya itu coklat batangan. ya, nih kita buka. Maaf ya tangan kiri ya teman-teman, ini Tuh, udah bersih ya, udah ya. higienis tangan kita. Coklatnya coklat batangan, bukan coklat yang cair-cair gitu. Jadi kalau Tebalnya nih. tebel banget coklatnya. Kita review coklatnya tebalnya segini teman-teman. Itu 2 Maaf lapis. ya. Mohon maaf ini saya udah cuci tangan, udah higienis nih. Iya. Dan tadi tuh udah saya makan, udah habis 1 kotak. Ini udah sampai segini coba. Tuh. Ini yang baru ya teman-teman, udah habis 1 kotak. Ada 3 rasa. Kalau ini coklat almond, coklat raisin, sama coklat aja. Tapi emang basically-nya mereka coklat, tinggal nanti dicampur keju atau apa, Ovaltine gitu kan. Nah, Jadi, itu IG-nya ada IG Istana Brilian, L-nya double gitu kan. Itu IG-nya dan udah dari Shopee juga. Jadi Bisa buat langsung teman-teman ya, pesen. sekali lagi kalau mau produknya masuk di YouTube-nya Cafe ini, Monggo. ya bisa hubungi adminnya Cafe ini ya, Admin. lewat Instagramnya Cafe ini juga boleh. Jadi juga semakin banyak mungkin ada makanan apa biar kita semakin banyak semangat juga ngoteh. Tapi yang makanannya yang bener ya, yang jujur ya, yang kayak ini jujur nih. ya, jangan yang ini. Tapi Apa? sebenarnya kita ini di review dulu Kak, jadi nggak Benar. sembarangan. Bener. Jadi kita nggak sembarangan review ini. Jadi ini juga perlu proses juga, kita lihat dulu kayak Cafe ini kan sempet datang ke Iya. tempatnya. Kayak gitu. Jadi yang bisa masuk ke YouTube, ke TikTokku, ke IG-ku, kalau soal makanan pasti aku akan lihat dulu benar-benar. Kita review dulu, kita bedah. Aku udah ke pabriknya, aku lihat kayak pembuatannya, higienisnya bagaimana, dan ternyata beliau dapat muri karena tidak menggunakan bahan pengawet. Dan ini emang beneran enak. Jadi Oke, saya bilang gitu. terima Mau kasih saya masukkan ke dalam TikTok saya, IG saya, dan YouTube saya. Selamat untuk Super Brilliant Super Cake. Pertahankan dulu. Dan beliau sedang sakit, ownernya. Oh ya, kita bantu doa Kita doakan semoga bismillah diangkat penyakitnya. Iya, bantu doa juga buat
Papa saya lagi pemulihan, Kak. Oh iya, ayahnya Rizky juga sedang sakit, sedang pemulihan, habis pasang ring jantung ya. Agar segera sehat kembali Dan bersama kumpul dengan keluarga. semuanya yang kan kita ada hutang juga itu dilunaskan ya, Kak. Amin, Bismillah, semua hutang-hutang kamu dapat Karena kan terlunaskan itu dengan buat cara orang Tuhan. tua. Jadi semuanya ya. Yakinin aja, Kasih pokoknya supportnya. ya yakinin aja bahwa segala apapun yang kamu punya itu adalah milik Tuhan. Amin. Dan setiap apapun yang kamu keluarkan, uang yang kamu keluarkan, Tuhan kembalikan lebih dari ini. Amin. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya dan Rizky, Feni Rama dan Rizky dalam video-video selanjutnya. Kita akan membahas dunia di balik dunia, cerita tentang satanik beserta pengikutnya. Jangan lupa dipesan. Jangan lupa like, Berlian. comment, subscribe. Kalau udah pesan, jangan lupa di komen juga ya, Kak. Oke, iya benar. Ini ada di Komen Semarang, di Simpang 5 kalau ada di Semarang. Di Tangerang ada di Cipondoh. Oke, Untuk lengkapnya lihat Instagram aja. ya sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.